Program Makan Bergizi Gratis (MB) yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia, kini justru menghadapi tantangan besar. Alih-alih menjadi jawaban atas kebutuhan gizi anak-anak sekolah, program ini malah memicu krisis baru, keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah. Anak-anak sekolah yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, justru mengeluhkan mual, sakit perut, bahkan beberapa harus dilarikan ke puskesmas setelah menyantap makanan dari MBG. Rasa takut dan trauma mulai tumbuh di antara mereka, membuat suasana sekolah yang biasanya ceria berubah menjadi penuh kekhawatiran. Kejadian ini bukan sekadar insiden kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah ancaman nyata yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan masa depan generasi penerus bangsa. Ketakutan dan kecemasan kini menghantui para siswa, guru, dan orang tua. Kepercayaan publik terhadap program MBG mulai luntur. Orang tua mempertanyakan keamanan makanan yang diberikan, sementara pihak sekolah dan guru harus berjuang menenangkan kekhawatiran para murid dan wali murid. Kredibilitas program yang semula dibanggakan, kini dipertaruhkan di mata masyarakat. Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin program yang bertujuan menyehatkan justru membahayakan anak-anak? Isu ini menjadi sorotan nasional, menggema di berbagai media, dan menuntut penjelasan serta pertanggungjawaban dari pemerintah. Kasus keracunan yang terus bermunculan menuntut respons cepat, transparan, dan tegas dari pemerintah. Penanganan medis harus dilakukan dengan sigap, sementara investigasi menyeluruh perlu segera dilaksanakan untuk menemukan akar masalahnya. Kini, program MBG berada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi terobosan bersejarah dalam dunia pendidikan dan kesehatan, atau justru menjadi contoh kegagalan tata kelola yang merugikan masa depan anak-anak Indonesia? Negara harus segera bertindak. Pengawasan ketat terhadap kualitas makanan, edukasi bagi penyedia makanan, serta transparansi dalam pelaksanaan program menjadi kunci untuk memastikan keamanan pangan dan masa depan generasi muda Indonesia tetap terjaga. Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan MBG sebagai pilar utama pemerintahannya, akhirnya turun tangan langsung. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus keracunan makanan telah meningkat secara signifikan, menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri. Prabowo, yang dikenal dengan pendekatan tegasnya, merasa perlu untuk mengambil tindakan segera. Ia memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke istana, tanda kesabaran telah habis. Pertemuan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak. Prabowo ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa perubahan nyata. Presiden menuntut penjelasan dan solusi nyata atas gelombang kasus keracunan. Ia ingin tahu apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Tidak ada ruang untuk kesalahan lagi. Setiap departemen harus bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Tidak ada ruang untuk alasan atau birokrasi. Yang dibutuhkan adalah tindakan cepat dan efektif. Prabowo menekankan bahwa kesehatan rakyat adalah prioritas utama dan tidak boleh ada kompromi dalam hal ini. Prabowo menegaskan, program ini untuk memberi gizi, bukan racun. Setiap kebijakan harus diarahkan untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan aman dan bergizi. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh setiap pejabat terkait. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk makanan yang aman dan sehat. Anggaran yang dialokasikan harus digunakan dengan bijak dan transparan. Prabowo tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dalam pelaporan. Pesan Presiden jelas, tidak ada toleransi untuk kelalaian. Standar operasional harus ditegakkan tanpa kompromi. Setiap departemen harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa tidak ada celah untuk kesalahan. Pemanggilan ini jadi peringatan keras bagi seluruh birokrasi. Perbaikan harus segera terjadi. Prabowo ingin memastikan bahwa setiap pejabat memahami betapa seriusnya situasi ini dan bahwa tindakan segera diperlukan. Publik menanti hasil nyata, berharap ketegasan istana membawa perubahan di lapangan. Mereka ingin melihat bahwa pemerintah benar-benar peduli dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan mereka. Kepercayaan publik harus dipulihkan melalui tindakan nyata dan hasil yang terlihat. Kepala BGN memaparkan data 911 SPG beroperasi, melayani 31 juta penerima manfaat. Namun ekspansi masif ini justru memicu masalah baru keracunan makanan.
Sejak Januari tercatat 71 kasus keracunan luar biasa dengan lonjakan jam setelah percepatan pembukaan dapur baru. Dalam 2 bulan terakhir, kasus hampir 2 kali lipat dari 7 bulan sebelumnya. Data ini menunjukkan ekspansi terburu-buru tanpa kesiapan sistem dan pengawasan memadai. Setiap SPPG baru tanpa persiapan matang berpotensi jadi titik rawan. Laporan ini jadi dasar arahan tegas Presiden untuk perbaikan segera. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi bukti krisis yang butuh intervensi darurat. Data resmi pemerintah ternyata hanya puncak gunung es. CISD, lembaga independen, mencatat lebih dari 664 kasus keracunan terkait MBG, jauh di atas angka pemerintah. Ribuan kasus tersebar di 17 provinsi, melibatkan siswa dan guru. Banyak kasus tidak tercatat resmi karena ringan atau diselesaikan internal. Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi dan akurasi pelaporan. Jika data CISDI benar, krisis ini jauh lebih besar dari yang terlihat. Mekanisme pengawasan dan pelaporan pemerintah dinilai lemah dan perlu dibenahi. Mengabaikan data alternatif sama saja menutup mata terhadap realitas pahit di lapangan. Mayoritas insiden terjadi di SPPG baru dengan SDM minim pengalaman. Juru masak dadakan belum paham standar higienitas dan SOP. Kualitas bahan baku sering di bawah standar, rantai pasok panjang sulit diawasi. Air yang digunakan banyak tercemar, memperbesar risiko keracunan. Pelanggaran SOP, baik karena ketidaktahuan atau kelalaian, jadi akar masalah. Kombinasi SDM tak terlatih, bahan baku buruk, air tercemar, dan disiplin rendah menciptakan badai sempurna. Semua faktor ini memperjelas perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola MBG. Presiden Prabowo langsung menginstruksikan 5 pilar perbaikan mutlak untuk seluruh SPPG. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons cepat atas insiden keracunan yang sempat mengguncang kepercayaan publik terhadap program makan bergizi di institusi pendidikan dan sosial. 5 pilar ini dirancang untuk memperkuat sistem amanan pangan secara menyeluruh, memastikan setiap tahap pengolahan makanan berjalan sesuai standar tertinggi. Pilar pertama, mewajibkan setiap dapur memiliki koki yang terlatih dan bersertifikat. Dengan keahlian dan pengetahuan yang teruji, para koki ini mampu menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Sertifikasi ini juga menjadi jaminan bahwa setiap makanan yang disajikan telah melalui proses pengolahan yang benar dan aman untuk dikonsumsi. Pilar kedua, penyediaan alat rapid test di setiap dapur. Alat ini digunakan untuk melakukan pengecekan kualitas makanan secara acak dan berkala. Dengan adanya rapid test, potensi kontaminasi bisa dideteksi lebih dini, sehingga makanan yang tidak layak konsumsi dapat segera ditarik sebelum sampai ke tangan penerima manfaat. Pilar ketiga, setiap SPPG diwajibkan memiliki alat sterilisasi food tray. Sterilisasi ini sangat penting untuk mencegah penularan kuman dan bakteri dari peralatan makan yang digunakan secara bergantian. Dengan alat ini, kebersihan food tray dapat terjaga optimal, sehingga risiko penularan penyakit menurun drastis. Pilar keempat, pemasangan filter air di seluruh dapur. Air bersih adalah kunci utama dalam proses memasak dan mencuci peralatan. Dengan filter air, kualitas air yang digunakan terjamin bebas dari kontaminan berbahaya, sehingga makanan yang dihasilkan pun lebih aman dan sehat. Pilar kelima, pemasangan CCTV di setiap dapur yang terhubung langsung ke Pusat Pemantauan Nasional. Dengan sistem pengawasan ini, setiap aktivitas di dapur dapat dipantau secara real-time, sehingga pelanggaran SOP bisa langsung terdeteksi dan ditindaklanjuti tanpa menunggu laporan manual. Seluruh langkah ini dirancang untuk menutup celah utama penyebab keracunan, mulai dari proses pengolahan, penyajian, hingga pengawasan. Dengan penerapan 5 pilar ini, diharapkan setiap dapur SPPG mampu menjaga standar keamanan pangan yang konsisten dan tinggi. Pengawasan real-time melalui CCTV dan rapid test memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran SOP, sehingga tindakan korektif bisa segera diambil. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur. Paket solusi 5 pilar ini menjadi resep darurat yang tidak hanya memulihkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan keamanan dan kualitas program makan bergizi ke depan. Dengan komitmen bersama, SPPG siap memberikan layanan terbaik bagi seluruh penerima manfaat. Instruksi Presiden bukan sekadar respons insiden, tapi upaya membangun ulang kepercayaan publik.
5 pilar perbaikan mengubah SPPG jadi dapur profesional dan akuntabel. CCTV dan alat tes menciptakan pengawasan proaktif, bukan sekadar reaktif. Setiap pelanggaran SOP bisa langsung terpantau, memaksa standar tinggi setiap saat. Tujuan utama, pastikan program gizi nasional berjalan aman dan terpercaya. Kepercayaan publik adalah kunci keberhasilan program. Jika berhasil, MBG bisa jadi tolok ukur jaring pengaman sosial yang profesional. Di tengah perbaikan, suara kritis dari luar terus menguat. ISDI mendesak moratorium MBG, menilai pemerintah terlalu fokus pada kuantitas, mengorbankan kualitas dan keamanan. Mereka minta jeda untuk evaluasi total, perbaiki sistem, baru lanjut ekspansi. Kritik juga datang dari DPR, menyoroti menu monoton dan kandungan gizi yang diragukan. DPR meminta pemerintah fokus pada kualitas gizi, bukan hanya keamanan. Isu pendanaan juga jadi sorotan. Pengalihan dana pendidikan untuk MBG dipertanyakan. Parlemen menuntut kajian ulang kebijakan anggaran dan pengawasan lebih ketat. Tekanan eksternal ini menegaskan masalah MBG bukan sekadar teknis, tapi juga kebijakan dan politik. Krisis MBG membawa Indonesia ke persimpangan penting antara cita-cita mulia dan realitas pahit di lapangan. 5 pilar perbaikan jadi harapan baru, tapi implementasinya penuh tantangan logistik dan finansial. Kritik eksternal harus dijadikan vitamin demokrasi, bukan diabaikan. Pemerintah perlu dialog terbuka dan evaluasi independen untuk membangun kembali kepercayaan publik. Program ini terlalu penting untuk gagal, harus dikawal semua elemen bangsa. MBG adalah pertaruhan besar untuk masa depan generasi Indonesia. Semoga arahan tegas dan pengawasan masyarakat memastikan program ini kembali ke jalur yang benar, demi senyum sehat anak-anak Indonesia.